Selamat malam, shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan pelayanannya. Berbeda tapi bersatu. Memang kata bersatu ada karena ada hal-hal yang terpisah kemudian dijadikan satu. Nah, kesempatan ini saya sampaikan bagaimana berbeda tapi bersatu itu sama seperti ada dua mimpi dalam satu visi. Ya, dan bicara tentang dua mimpi dalam satu visi, saya mau masuk dulu kepada evaluasi penciptaan, bukan evolusi ya, evaluasi penciptaan. Ya, kurang lebih kalau kita mau lakukan evaluasi pada penciptaan, ini narasi yang kita bisa ikuti. Di mana yang pertama Kejadian 1 ayatnya yang ke-10 di sana tertulis demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saya lanjutkan. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Perhatikan ya, saya mau kita lihat kata kuncinya. Semuanya itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimatnya ditutup semuanya itu baik. Saya lanjutkan di ayat 16 sampai 18. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga binatang-binatang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Ini saya lanjut lagi. Ya, ini narasinya ini luar biasa nih. Sampai di sini masih semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Ya, dari kejadian yang berikutnya ya. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian di ayat yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan dari semua yang Allah katakan di awal, semuanya itu baik. Tapi menariknya adalah ada satu yang tidak baik. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, ini kita lakukan evaluasi dari rundown-nya penciptaan. Dari semuanya itu baik, semuanya itu baik. Bulan baik, matahari itu baik, binatang ini baik, binatang di laut baik, semuanya itu baik. Tapi sampai di Kejadian 2 ayat 18 tidak baik. Ya, coba deh Anda ulangi lagi apa yang tersurat dan tersirat ini. Hey, we got a problem. Ya, dari semuanya itu baik, semuanya itu baik, tiba-tiba berkata tidak baik. Ya. Namun kita percaya sama-sama ini misi Allah. Ya, ya memang. Dan untuk pertama kalinya sang pencipta itu nggak puas dengan hasil karyanya. Ada yang terlewatkan. Ya, pada saat ini di konteks ini Allah
telah menciptakan Mars, Allah telah menciptakan Venus dan Adam, si manusia pertama. Tapi dengan cepat tampak bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Secara alami Allah memiliki solusinya, yang kemudian dari rusuk diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini adalah kali pertama Adam menatap Hawa untuk kali pertamanya. Karena ketika Hawa dibentuk, Adam terkena anestesi pertama di muka bumi. Ya, kan Adam nggak ikutan ya. Ketika saya nggak bisa bayangkan kalau Adam ikutan atau ikut menyaksikan bagaimana Allah membentuk Hawa. Saya percaya pasti terjadi intervensi. Ya. Makanya dibuat pingsan dulu ini. Ya. Karena kalau nggak dibuat pingsan dulu nanti ikut campur. Ya. Coba Tuhan jangan begitulah, rambutnya agak keriting sedikit. Ya. Kayaknya kurang putih itu, kurang putih. Ya. Atau bibir terlalu kecil, kasih doer sedikit dia punya bawah tuh, atau doer sedikit dia punya samping ke bagaimana, ya. Itu pasti ikut intervensi itu, ya. Oh Tuhan, leher kurang tinggi, tinggi, panjang sedikit lehernya, ya, kayak jerapah sedikit, ya. Atau apalagi, oh dia punya betis, jangan begitu, itu kurang keibuan, yang itu kesebelasan betisnya, ya. Macam lah pasti kalau sampai Adam ikutan, ya. Nah, ketika Adam menatap Hawa untuk pertama kalinya, ya, karena dia nggak ikutan intervensi kan, ya, mungkin saja ringkasan perasaan Adam pada saat itu, wow, gitu ya. Lihat makhluk ini luar biasa, singa, harimau, beruang, semuanya oke, tapi yang ini istimewa. Ya. Dia seperti aku, tetapi ia juga berbeda dari aku. Ya. Ya, nggak ada catatan jelas sih tentang bagaimana dia exciting. Tapi yang jelas, ini kali pertama dia melihat dan dia bisa bilang, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan ia akan dinamai perempuan. Menariknya adalah sampai akhirnya ada kalimat Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh baik. Ya, ini kita kalau baca nggak bisa berdasarkan ininya ya, berdasarkan cuma ayatnya dan posisi pasalnya, karena ada timeline yang sebetulnya ditabrak ketika penciptaan itu dilakukan. Adapun pria dan wanita, ya, dalam kesetaraan yang dihargai Allah, itu jelas. Sebelum bicara berbeda tapi satu, ya dari awal kita mesti masuk dulu pada evaluasi penciptaan itu. Dan kita masuk ke dalam pemahaman tentang kesetaraan pria dan wanita, ya, dalam hal dihargai Allah. Kejadian pasalnya yang pertama ayat 27, di sana tertulis demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kurang lebih demikian Alkitab mencatatnya, ya. Ya tentunya nggak ada petunjuk lainnya di sini kecuali bahwa wanita itu sederajat, ya, dengan pria. Kemudian ia berkata bahwa perempuan itu tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya. Nah intinya adalah pria dan wanita ini punya kategori mereka sendiri yang mutlak di planet bumi dan seluruh semesta. Mereka sejak penciptaan diciptakan dengan sebuah panggilan untuk berhubungan, untuk mengenal, dan untuk mengasihi pencipta mereka, dan untuk merefleksikan gambar penciptanya. Dan tentunya pria dan wanita sama-sama dihargai dalam Kristus.
di mana ayatnya di sana tertulis tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini adalah sebuah catatan bagaimana pria dan wanita sama-sama dihargai. Hanya memang ayat ini kemudian dicaplok oleh kaum rainbow pelangi LGBT, dijadikan bahwa tuh ayat yang dianggap absurd ini pas berarti untuk mendukung ya. Padahal tidak ke sana. Dia punya tersirat dan tersurat mengarah kepada bahwa pria dan wanita itu sama-sama dihargai dalam Kristus. Identitas yang sama. Pria atau wanita, kita adalah pengikut Kristus yang keduanya bernilai tinggi karena anda membawa diri Anda sebagai milik Allah oleh karena percaya karya Kristus di atas kayu salib, sehingga kita ini dibeli oleh harga yang mahal, yaitu darah Kristus yang menjadi pilihan ilahi, anak-anak raja yang mendapat karunia yang penting. Nah, ketika hal tersebut mengenai gender atau jenis kelamin, tidak ada warga negara kelas 2 dalam kerajaan Allah. Kemudian pria dan wanita sama-sama dihargai dalam kekayaan kasih karunia Allah. Demikian tertulis jelas bahwa teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Ya. Adapun pria dan wanita ini berbeda dalam rancangan unik Allah. Ya. Jelas, ya. Jelas sekali, ya, berbeda. Di mana yang pertama dalam berbeda ini saya mau sampaikan bahwa pria dan wanita berbeda dalam rancangan unik Allah sebagai seorang penolong yang sepadan. Di mana penolong itu melengkapi, ya. Penolong itu menolong. Penolong itu mengisi celah-celah yang ada. Ya. Lalu kemudian Allah itu melakukan untuk Israel untuk terus menjadi seorang penolong bagi kita sampai saat ini. Ya, sehingga bicara tentang penolong, ya, ini sedikit saya mau bukakan, ya, bahwa di mana sebagai penolong itu melengkapi, menolong, mengisi celah-celah yang ada. Nah, Allah itu telah melakukan itu untuk Israel dan terus menjadi pribadi penolong bagi kita sampai saat ini. Nah, dengan demikian, ya, sebagaimana Allah melakukan itu untuk Israel, ya, sampai hari ini, ya, tidak mungkin kita mengimplikasikan bahwa seorang penolong adalah lebih rendah dari yang tolong. Nah, nggak mungkin demikian, karena bagaimanapun juga bicara penolong dia harus berbeda. Ini berlaku untuk pasangan, ya, sama seperti sebuah puzzle, ya. Tidak terdiri dari bagian-bagian yang sama persis. Demikian juga pernikahan. Ini merupakan penekanan yang dari kata kunci istilah sepadan, yang mana itu adalah sebuah kata yang menarik, berasal dari kata Ibrani yang paling sering diterjemahkan menjadi di depan, ya. Atau bisa dikatakan sebagai cerminan. Diterjemahkan kurang lebih 16 kali dalam Perjanjian Lama sebagai kata berlawanan. Di mana sesungguhnya Allah sedang mengatakan, aku akan menjadikan seorang penolong yang berlawanan dengan kamu atau yang ada di depanmu. Ya. Ini adalah intisari dari apa yang sedang Tuhan katakan, bahwa aku ingin menciptakan seorang yang akan melengkapi kamu, tetapi orang ini tidak akan sama persis dengan kamu. Di mana hal terakhir yang kita butuhkan adalah seseorang yang sama persis dengan kita. Penolong yang sepadan adalah seorang yang melengkapi satu dengan yang lainnya, seorang yang akan membuat orang lainnya menjadi utuh. Karena itu, yang sendirian berperan dengan baik dalam rancangan Allah akan menjadi berkat buat orang yang dipilihnya, sehingga melengkapi.
Karena sampai hari ini saya juga tidak setuju dan tidak percaya kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Yang saya percaya berkat itu dari tangan Tuhan. Tapi jodoh milih sendiri. Ya, amin ya. Buat Anda yang sudah menikah, semua yang ikutan di Zoom malam hari ini, saya nggak tahu sih kalau Anda ada di aliran karismatik level dewa gitu ya, yang nggak memilih pasangan Anda, tetapi Anda mungkin menikahnya pakai cara-cara yang supranatural, ya, mungkin ketika di dalam lift lagi sendirian terus berkata, ya Tuhan, nanti lift ini kalau terbuka, orang pertama yang masuk itulah jodoh saya. Dan saya percaya itu dari Tuhan. Dan ketika Freddy berdoa, pintu terbuka, Budi masuk ke dalam. Nah, selesai gue ya. Nah, mari memulai sebagai sebuah tim. Ini adalah pembelajaran yang nggak pernah selesai sampai kapanpun Anda dalam usia pernikahan. Berapapun. Ya, berapapun. Ya, saya menuju kesekian puluh tahun. Ya, sampai hari ini nggak berhenti untuk membangun diri sebagai sebuah tim. Karena memang pria dan wanita itu udah berbeda sejak hari pertama, bukan sekarang. Ya, jadi terimalah perbedaan-perbedaan itu. Pria dan wanita dirancang unik oleh Allah, jadi hargailah itu. Membicarakan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Beberapa kualitas yang paling berpotensi menyebabkan gesekan di antara Anda dapat menjadi alasan untuk disyukuri. Justru demikian. Yang akhirnya pria dan wanita dirancang untuk saling mendukung, jadi berpikirlah sebagai tim. Allah itu ingin kita bekerja sama, menggunakan perbedaan-perbedaan kita untuk membuat kita berdua menjadi lebih kuat. Karena itu tim yang terbaik itu selalu dibangun berdasarkan tujuan-tujuan, berdasarkan nilai-nilai yang sama. Tetapi keahlian dan kekuatan yang berbeda diperlukan untuk menyeimbangkan satu dengan yang lain. Misi yang dihadapi oleh pria dan wanita tiap-tiap hari bagaikan mengubah perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan-kekuatan ketika kita memasuki hubungan. Ingat, Tuhan itu berkata bahwa hal itu sangat baik. Anda lihat bahwa Allah mempunyai rencana untuk menyatukan dua mimpi menjadi satu visi. Keduanya benar-benar dapat menjadi satu. Demikian juga seringkali kita mendengar tentang rancangan Allah dalam pernikahan. Perhatikan baik, secara grammar tenses, salah menempatkan, salah pengertian. Ya. Sesungguhnya adalah tidak benar. Ada rancangan Allah dalam pernikahan. Pelan-pelan memaknai ini. Saya ulangi kalimatnya. Adalah tidak benar. Ada rancangan Allah dalam pernikahan. Yang benar adalah pernikahan itu ada dalam rancangan Allah. Jadi, ketika ada dua orang yang mau menikah, menuju ke sana mungkin, baru mulai menjajaki, jangan sok tahu bikin rencana dalam keluarga masa depan. Ya. Zaman sekarang itu milenial tuh kadang sok tahu gitu ya. Pastor, kami mau menikah tapi kami mau child free. Wah, sekarang tuh lagi ngetren tuh child free itu. Ya. Jadi dari awal udah bikin perjanjian menikah tapi nggak mau punya anak. Ya. Ingat tadi saya katakan apa? Nggak bener ada rancangan Allah dalam pernikahan. Yang bener pernikahan itu dalam rancangan Allah. Jadi siapa yang mau merencanakan, siapa yang mau masuk ke dalam pernikahan, orang itu sedang masuk dalam rencana Allah. Ya, salah satu kegilaan zaman sekarang yaitu ya child free. Wah,
Lu sekarang kalau saya mau pakai bahasa yang sorry deh mungkin agak kasar dikit tapi enak gitu ya kalau mau buat intonasinya. Memang bagian dari rencana Allah untuk pernikahan itu kan berkembang biak, bukan bermamah biak. Ya, ini mesti paham karena kalau enggak, wah dengan hebatnya kadang orang yang mau menikah itu merencanakan segala sesuatu. Saya bukan bilang kalau menikah itu pokoknya geser-geser God will be, ngalir aja, pokoknya asal jalan, bukan jalan asal-asalan, bukan. Tapi ketahuilah apa bentuk rancangannya di dalam pernikahan. Sehingga kita nggak sok tahu membuat rencana-rencana di dalam. Karena ada kebutuhan persahabatan, ada kebutuhan pertolongan, ada kebutuhan keseimbangan, ada kebutuhan penghargaan, ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan keintiman, ada kebutuhan acceptance penerimaan. Inilah rancangan Allah tentang pernikahan. Sehingga masing-masing harus berperan. Karena dari peran itulah pemberian pun bisa dilakukan. Kalau tidak, nggak akan sampai ke sana. Ya. Kita membutuhkan persahabatan. Ya. Sebagai persahabatan, sebagai sahabat ya, yang kita berikan kan waktu. Ya. Kita membutuhkan pertolongan. Sebagai penolong, ya melakukan dengan hati yang melayani. Ya, bicara sahabat berikan waktu penting. Karena ini bukan tentang bisa mensuplai apa yang dibutuhkan pasangannya, tapi kehadiran itu penting. Demikian juga kita ini butuh pertolongan. Dan sebagai penolong, ya melakukan dengan hati yang melayani. Kalau bukan dengan hati yang melayani, ya nggak akan kuat untuk melayani. Mau sampai kapan? Ya. Anda bisa hitung-hitungan terus nanti. Saya baru 3 bulanan ini ya 3 bulanan eh, bolak-balik ya, rumah sakit, bolak-balik dokter kontrol ya karena baru dari bulan apa ya dari bulan April Maret akhir istri saya jatuh kakinya terlipat berapa waktu kemudian eh, matanya mendadak satu tidak bisa bergerak, bukan stroke loh. Dan ketika periksa dokter cross check ini, cross check itu, ya kemudian di over lagi ke dokter yang ini, di over ada 3 dokter yang mengurus dan akhirnya ketahuan, oh ini syaraf retinanya kena, ya. Dan semuanya dimulai dari mother of sick, namanya glukosa dalam darah. Ya, jadi satu mata bisa kanan kiri belok, satu mata tidak bisa belok kanan kiri. Dan hasil temuan mengatakan dari 3 dokter ini bukan keturunan, ini lifestyle. Ya. Jadi karena lifestyle saya pun malu untuk berdoa. Ya kan? Kalau memang kita disapunya oleh setan, kayaknya doa sama Tuhan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau gaya hidup susah juga ya. Mau minta mujizat tapi minumnya teh kotak terus, repot kan? Ya. Saya setelah evaluasi lihat, oh pantas memang. Kalau saya memang dari dulu saya lebih suka air putih. Ya, sebelum bertobat saya nggak suka juga teh, kopi, apa alkohol boleh gitu kan. Ya, kalau yang soda-soda Coca-Cola juga saya nggak suka. Soda yang paling rendah saya minum ya bir paling. Gitu. Selebihnya udah enggak dan itu nggak pernah sentuh lagi. Nah rupanya memang di kamar kami itu ya kita punya kulkas itu sampai dengan bulan Maret kemarin itu ya sama ya seperti kulkasnya Circle K gitu ya. Itu pindah gitu Circle K ada di kulkas kamar gitu kan. Apa nggak mau ambil ada di situ. Dari mau buah, mau dari ini, mau dari teh, dari segala macam ada. Ya, ya PR.
ya. Dan di sana saya melakukan hal yang, karena istri saya nggak pernah masuk rumah sakit kecuali melahirkan, ya. Dan anak kami yang paling besar usianya 27, paling kecil usianya 27 tahun, si nomor 4. Dan terakhir istri saya masuk rumah sakit ya 27 tahun yang lalu, gitu, ketika melahirkan yang nomor 4 paling kecil. Ya, jadi nggak pernah ada rumah sakit lagi urusannya. Nah, kemarin ini ya saya harus dampingi, ya, perbaikan retina, penggantian lensa dan lain sebagainya, ya. Ya pasca operasi yang teriak-teriak karena sakit, ya, saya lihat laporan report dari video yang tidak boleh diunggah dari pihak rumah sakit aja, ngilu gitu ngelihat mata diobok-obok, ya. Kalau ngomong lensa di depan, saudara, ngomong retina itu di belakang dia, ya. Dan retina itu nanti related connectionnya itu kan dengan semua syaraf di sana, yang syarafnya begitu halus, ya, lebih halus dari serabut rambut gitu. Dan ya mendampingi, tidur di sebelah tempat tidur ranjang rumah sakit, biar kata rumah sakit juga kita VVIP, tapi ya tetap judulnya rumah sakit, ya, kagak ada keren-kerennya, baunya khas, ya. Ya tidur sembari duduk, ya. Dan ya kalau bukan karena Tuhan yang kita mau senangkan, nggak akan kuat juga kita dampingi, ya. Bahkan mungkin sebel dengan keadaan, ujungnya bisa marah kepada Tuhan. Karena itu kita ini butuh keseimbangan. Nah, sebagai pelengkap, ya, karena orang yang seimbang sebagai pelengkap itu yang memiliki perspektif Allah. Ya. Kata sepadan itu perspektifnya Allah, bukan perspektifnya Anda dan saya. Yang mana kita ini juga butuhkan penghargaan, ya, sebagai fans, ya, memberikan pujian. Hampir 3 bulan dengan recovery di bagian mata, istri saya nggak boleh make up, ya. Karena tidak boleh ada bedak yang melayang di sekitar matanya. Matanya tidak boleh diapa-apain, ya. Mau alis, mau itu, segala macam, ya. Puji Tuhan emang dia nggak pernah berbuat macam-macam terhadap wajahnya. Jadi sebetulnya di make up nggak di make up ya begitu dia sudah, ya. Dan mungkin Anda lebih canggih perempuan-perempuan di grup ini daripada istri saya, karena dia bersihkan muka. Tidak ada di dalam kamar kami yang namanya krim malam, krim pagi, krim subuh, krim siang, nggak ada itu, ya. Dia kalau bersihin dia punya muka itu cukup pakai alkohol 70% yang ada di apotek, ya. Itu sampai hari ini masih begitu, ya. Nah, kita butuhkan penghargaan, penggemar memberikan pujian. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ya. Kita ini butuhkan rasa aman dalam hubungan. Sebagai kekasih yang setia, berikan komitmen, ya. Saya tuh orang yang nggak pernah cancel pelayanan. Ya, paling berat buat saya itu cancel pelayanan. Apalagi kalau gereja tersebut atau komunitas tersebut bukan komunitas yang besar dalam skala perkumpulan orang-orangnya, ya. Ketika beberapa kali tindakan di rumah sakit yang harus besoknya hari Minggu, itu berat banget rasanya, ya. Saya yang, aduh, sementara lagi meraung-raung, saya lagi mikir ini udah jam 8 malam hari Sabtu, besok subuh mulai pelayanan, start jalan jam 6, istri masih teriak-teriak. Kalau ini gereja gua cancel, saudara, kalau cancel gereja yang sekali ibadah orangnya ada 500 itu lebih gampang karena yang mau ganti banyak, ya. Tapi kalau melayani gereja yang jumlahnya nggak nyampe 50 orang sekali ibadah, itu kita mau cancel kayaknya kita takut kena tulah dari Tuhan gitu, ya. Itu, itu repot juga. Kita mau ngomong ini sakit apa serba salah juga, ya. Tapi ini menarik karena eh, komitmen. Makanya jangan pernah jatuh cinta pada orang yang nggak cinta Tuhan. Nah ini besok ini operasi terakhir hari Sabtu, ya. Nah sebelum yang terakhir kemarin
yang sebelumnya itu saya cukup cukup bingung gitu karena malam hari Sabtu malam dia masih merintih sementara besok pagi harus ini dan sementara dia agak tenang sebentar merintih lagi tenang pas dia tenang sempat lelap beberapa waktu saya masuk ke kamar mandi rumah sakit lalu kemudian saya video call anak-anak ya. Saya bilang anak-anak papa butuh advice kalian ya. Gimana ya mama kondisinya begini besok papa mesti pelayanan anak-anak empat sontak langsung dengan para menantu bilang tenang aja pak kita yang akan jaga mama tenang aja saya bilang ini bukan tentang siapa yang jaga lihat dia besok ini tentang gereja yang mau saya layani ini tetap saya layani apa tidak gitu saya bingung ini ya. Nggak tega juga kalau cancel tapi kalau lanjut mau gimana ya ninggalin ini mama begini saya hubungi gembala yang setelah saya tutup call dengan anak-anak, saya hubungi gembala tersebut, ya. Dan saya diam-diam lakukan di video call itu saya arahkan ke tempat tidur istri saya kasih lihat, saya bilang "Ah, ini diam-diam ya, saya mau kasih lihat, saya kasih lihat dia, saya bilang tapi diam tapi lu jangan komentar diam, ntar suaranya kedengeran gitu. Habis itu saya balik lagi ke kamar mandi rumah sakit di kamar itu. Dia bilang siapa yang sakit, Pak? Itu istri lagi dirawat. Waduh, nah, ntar dulu saya nggak butuh komentar. Dia bilang. Beri waktu 2 jam. Ya, 2 jam saya akan ambil keputusan. Saya akan tetap melayani besok apa enggak. Tapi yang jelas saya nggak perlu bilang kan kenapa kalau pun saya nggak bisa melayani, lu udah lihat sendiri. Siap, katanya. Nah, sebelum 2 jam itu terbangunlah dia. Lalu kemudian sambil beri minum, saya sambil tanya. Saya pegang punggungnya, pundaknya, pelan-pelan bicara di telinganya. Saya bilang, kamu ingat besok hari Minggu? Ya, iya, dia bilang. Besok saya harus melayani tidak hanya di penggembalaan, tapi juga di beberapa relasi pelayanan. Ya. Saya nggak mau pergi, saya mau di sini. Jadi saya minta izin dari kamu juga untuk kita sepakat bahwa saya akan cancel ini. Ya. Dia bilang, kalau begitu kita nggak sepakat. Ya. Karena kita berdua ada karena kita mengasihi Tuhan yang sama. Kita melayani Tuhan yang sama. Dan jangan sampai sakit saya ini menghalangimu melayani Tuhan. Jadi saya tidak firm kalau kamu mau cancel. Lanjut, walaupun saya nggak tahu nyeri ini apakah berlangsung sampai besok atau tidak. Tapi yang jelas jangan cancel, lanjutkan. Karena kita berdua bisa saling mengasihi karena kita berdua mengasihi Tuhan. Ya. Dan itu berjalan sampai hari ini. Jadi memang hati-hati. Cantik ganteng relatif gak kepake. Karena dalam perjalanan pernikahan puluhan tahun, cinta Tuhan itu yang membuat utuh. Ya. Kalau enggak, Anda nggak akan tahan. Karena makin tahun itu kan biasanya perempuan nggak banyak berubah ya. Ya, saya lihat Bu Pinkan juga kan udah berubah banyak dari pertama kenal sampai sekarang ya begitu saja. Dia punya rambut nggak pernah panjang ya segitu sudah. Tapi coba lihat, Bu Pink kan lihat saya kan banyak berubah. Saya melayani dari di sini kan dari rambut ada sampai rambut terada lagi sekarang, ya. Nah, kita ini butuh keintiman, ya. Bahkan di sini nggak sekedar kasih seksual, keintiman, sebuah pengenalan yang dalam, ya. Yang mana jadi makin ngerti. Ya. Kalau dulu ngomong baru ngerti, kalau sekarang harus ada pada level di mana mungkin suaminya batuk aja istrinya ngerti. Ya. Batuk 1 kali artinya ini. Batuk 2 kali artinya itu. Batuk-batuk berarti kasih obat dia ya. Nah, yang terakhir kita ini butuh penerimaan sebagai kasih yang mendengarkan, yang memberikan kasih tanpa syarat. Karena di luar itu yang berbeda ini akan tetap berbeda, nggak mungkin bersatu. Tuhan adalah penulis pernikahan. Keutuhan dari 2 orang
yang arahnya kepada pernikahan, Tuhan penulisnya. Karena itu pernikahan adalah perjanjian. Kematian dari dua kemauan dan kelahiran satu kemauan. Kalau bicara suami, perannya nabi, imam, pemelihara, di mana Tuhan menuntutmu bertanggung jawab atas rumah tanggamu, Ia menuntutmu bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani anak-anakmu. Sementara sebagai istri, kamu mengatakan sebagai ungkapan perjanjian ini bahwa kamu akan menundukkan dirimu pada kepemimpinan. Kamu akan menjadi ratu dalam rumah tanggamu. Tunduklah kepada suamimu seperti Kristus tunduk kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.